nanti kita lanjutkan dulu. Jadi setelah kita nanti saya jelaskan lagi di depan yang di sini yang aku lakukan di rumah dulu. Setelah kita buat begini deh, kita transparan. Caranya transparan itu kau ambil di drop shadow. Ada drop shadow yang menjadi kotak. Kau ambil transparan. Dulu. Bukan blend drop shadow. Dulu. Yang di bawahnya. Dulu ya. Contour blend distorsi. Kan drop shadow. Sini transparan. Ini transparan full. Dulu dia bagian dari drop shadow, sekarang masuk di sini. Dulu dia bagian dari sini nih transparan. Sekarang dia masuk dia berdiri sendiri ini transparan stone. Kita lihat transparan stone. Nah, caranya itu kita pilih dulu ini objeknya, kita pilih transparan. Kita pilih dia di banyak pilihan ini transparan lagi. Ini transparan. Ini terus dia sudah beda lagi perintahnya yang kemarin. Jadi kalau ini di transparan baru kau ambil di transparan terus transparan terus pilih di sini. Tuh gimana transparannya? Transparan beda lagi perintahnya di Corel sini. Kalau di Corel dia ada transparan, baru ada caranya mengurangi warnanya. Transparan, nah ini dia kayaknya ini kayak ini masuk di transparan, terus transparan dia muncul ini yang kita ganti, misalnya dia 20% atau kita kasih 80%. Tuh ini transparannya 60%, baru kita klik kanan send to back. Gimana ini di order back to page. Nah, dia di belakangnya di garis ini. Ini transparannya. Kita tahu yang mana transparannya tuh. Ini kita ganti. Misalnya kita mau 50. Jadi semakin rendah dia, semakin kecil angkanya, semakin jelas gambarnya, semakin tinggi angkanya, semakin kabur dia. Nih. Kita coba. Nah, kita bisa ambil dari JPEG, bisa juga kita ambil dari sini. Caranya itu adalah kita kalau kita mau ambil dari warna sebelah, kita klik kanan, kita unggroup dulu, unggroup. Pilih ini yang mana kita mau, misalnya ini kita mau kasih warnanya merah, klik itu merah. Jadi kita bisa mengambil warna dari, cuma kalau warna yang di sebelah kanan kita ambil, dia tidak bermotif, polos-polos saja, polos-polos di warnanya nih. Nah, seperti ini kita mau kasih warna, ini mejanya, tapi dia harus sudah tertutup ya, nih warnanya hijau nih. Cuma ini modelnya itu polos-polos. Nah, kalau kita mau ambil JPEG, contoh di halaman, saya ambil JPEG lagi. Kalau JPEG itu bermotif, saya ambil di export, kemudian import, kemudian kepilih nih rumput, atau paving juga ada di sini nih, paving ada rumput. Nah, hanya kalau kau ambil di warna sebelah kanan tidak bermotif, ini kan segini bermotif, misalnya di rumput, kita import di sini rumput. Nah, itu rumput tuh motifnya. Kalau kita ambil dari sebelah sini, ini, ingat juga dia kalau terbuka begini tidak mau itu di hatch, kecuali kalau kau bikinkan kotak dulu, baru dia mau di hatch ini. Nah, kasih ini warna hijau. Cuma kalau kita bandingkan nanti, hasilnya mungkin ini lebih bagus karena ini kan kayak memang dia bentuk rumput di gambar aslinya. Beda nih. Nah, itu terserah kita yang mana kita mau gunakan digambarkan ini.
rumput. Kalau kita mau juga paving ada, jadi window, kemudian FI, minat import, kita lihat lagi misalnya di perkerasan tai itu kita menggunakan apa motifnya, dan kita bisa edit di picture tadi. Misalnya kita ambil ini, ini, ya, dia lebih bertekstur, teksturnya kasar di sini. Ini bilang, ini apa tegel. Kalau yang kayak begini nggak cukup ya, jangan tarik kayak begini. Jelek gitu karena tarik. Tapi kok caranya laku, Ctrl C, Ctrl V. Jadi caranya itu adalah untuk menggandakan dia Ctrl C, pilih dulu gambarnya, Ctrl C, baru Ctrl V. Atau bisa juga import. Baru kau bangun ke sini sama ke sebelahnya. Nah, caranya itu kalau dia bentuknya tambah gini, arahkan ke sini. Sama jadi add point dan midpoint dia ini ketemu. Nah, baru kita edit nih. Nah, caranya kalau kita mau nggak setengah mati ya, nah, kita ini pakai ini tadi, mana ini, fix. Nah, kita tarik ini ke atas ini. Nah, jadi itu lebih bagus kita gunakan motif. Jadi dia bermotif di Denata, tidak polos-polos. Nah, sekarang bagaimana mau jadinya transparan? Pilih lagi yang mana, pilih gambar tak. Terus ambil yang transparan di gambar gelas, ada gambar gelas ini, terus tidak muncul lagi di gambarnya. Ini ambil gelas, terus pilih yang ini yang non transparan, sudah ganti gambar transparan. Ini transparannya bisa bentuknya kayak begini. Kamu yang coba sendiri di komputer karena beda lagi ini. Kalau dulu di Corel Portable tidak ada model begini. Ini dia sudah ada lagi model lain. Jadi kalau kita mau klik ini, pilih transparan, pilih yang di ujungnya itu di sini yang no transparan, baru kita ganti di sini warnanya. Misalnya warnanya intensitasnya misalnya 90, maka dia akan jadi, lebih warnanya lebih buram. Coba. Ini harusnya tadi normal. Ini dia. Jadi kalau kita nanti coba di sini transparannya, jadi bisa komen transparan yang ini tengah, yang ini. Kalau yang sebelahnya itu lebih ke arah gradasinya itu ini ke pinggir, merata gitu. Biasa mungkin efek-efek kaca ya kalau gini. Ini juga ada yang tengah, ini dia motifnya, dia lagi bermotif ini, coba perhatikan motif ini. Motif ini. Jadi motif yang asli dia bisa kombinasi lagi dengan motif yang lain, jadi transparannya itu setempat-setempat. Cuma tampilannya sudah beda, nih dulu tidak begini tampilannya, dia masih dalam bentuk bentuk kotak. Nah, kita mencoba nanti transparannya, kita mau transparan yang mana. Ada pertanyaan sampai di sini untuk ini kita perhatikan juga ini bentuknya bergerak nih. Tuh, ini dulu tidak ada dulu yang kayak begini. Kalau di Corel Portable ini tidak ada kayak ini. Nggak ada tuh ini ada. Ini motifnya yang terjadi antara yang di atas dan di bawah. Oke, ada pertanyaannya lagi deh. Jadi tugasmu di rumah ini cuma memberikan warna pada gambar tak. Jadi di sini sudah ada ini tidak digunakan. Ini crop saya sudah jelaskan. Kemudian ini memotong, jarang kita gunakan ini memotong objek, jarang digunakan ini memotong objek ini. Jadi kalau yang jarang digunakan nanti kau coba saja tadi jadi objek dipotong menjadi dua. Ini juga kadang tidak berhasil. Kemudian ini sering saya gunakan menghapus. Jadi kalau dia menghapus itu kita menghapus objek. Jadi kita pilih dulu. Kalau kita mau menghapus objek, kita pilih dulu objeknya, kemudian kita hapus. Itu dia terhapus nih. Terhapus. Jadi dia menghapus objek. Jadi semakin kecil lingkarannya, semakin detail kita hapus. Jadi kita hapus. Ya.
semakin kecil dia bundarannya semakin detail, kita caranya menghapus. Dia bisa menghapus gambar ini. Itu eras. Dan bisa Ctrl Z juga, ketika kita salah kita bisa Ctrl Z. Tapi dia Ctrl Z-nya seperti tidak AutoCAD, dia ada batasannya. Misalnya kita mau kembalikan ke semula, Ctrl Z saja perintahnya. Nah, ini penghapus ini saya sering gunakan penghapus dengan crop. Nih. Penghapus dengan crop. Kalau ini zoom, untuk zoom dekat, zoom jauh. Jadi kalau kita pilih zoom kita klik kiri itu dia zoomnya dekat, kalau klik kanan dia zoomnya menjauh. Kalau kita zoom kiri dia mendekat, kalau kanan jauh. Sering digunakan kalau kita mengerjakan ini zoom. Kalau pen itu untuk memindahkan, sama dengan AutoCAD, untuk memindahkan objek. Ini pen. Nah, ini jarang juga digunakan. Sektor. Jadi freehand itu untuk membuat garis lengkung. Mungkin kalau kita bikin di taman, bisa kita gunakan ini. Coba ada digunakan taman di kolam renang, kolam. Ini bisa. Terus kalau ini membuat garis lurus. Maaf, adanya darus. Hanya tante Desia yang meninggal bapaknya. Adanya darus. Adiknya utang. Iya adiknya utang. Jadi untuk membuat garis lurusnya yang ini, siapa tahu kita membuat dia ada garis terpotong, kita bisa bikinkan dia di garis lurus ini. Kemudian yang satu ini untuk membuat garis lengkung. Ini lengkung jarang juga digunakan ini lengkung. Banyak bentuk-bentuk abstrak ini digunakan. Mungkin dia digunakan pada taman yang mungkin lengkung. Ini lengkung. Jarang, cuma ini kita gunakan ini yang lurus. Kemudian ada bentuknya dan itu untuk membuat garis lurus juga, tapi lurusnya itu bisa lurus, dia kombinasi bisa lurus, bisa bengkok. Ini dia lurus terus dia bengkok, jadi dia seperti polyline digabung dengan arch. Nah, bisa kita bikin polyline digabung dengan arch. Jadi kalau dia ini bisa lurus, kita bikin dulu lurus, terus kita bisa bikin lagi bengkok, lurus lagi, bengkok lagi. Nah ini bisa digunakan untuk mendigit gambar juga, tapi jarang bisa digunakan untuk ini. Sama dengan yang ini di bawahnya jarang juga kita gunakan ini. Kalau kita mau desain tamannya, dia sama dengan perintah di AutoCAD itu spline ini, sama perintah spline kalau di AutoCAD. Kemudian di bawahnya ini kemudian di bawahnya ini ada pertanyaannya nanti. Di bawahnya ini polyline, kemudian di bawahnya lagi smart drawing. Dia smart drawing itu dia menyerupai, contoh kita bikin dia lingkarannya asal-asal, dia akan menyempurnakan menjadi bunda. Itu smart drawing. Kita bikinnya asal-asalan, dia akan menjadikan dia smooth. Kita bikinkan dia kotak, dia akan merubah menjadi kotak. Udah gitu, presisi itu smart drawing. Oke, sampai sini saja dulu deh.
dua cara, satu dengan cara sebelah kanan, satu dengan cara JPEG. Nah, kalau kita JPEG, kita harus sesuaikan dengan bentuk. Apa itu tadi yang pakai ini, pakai shape tool. Jadi kalau kita bikinkan bangunan pakai shape tool, kita harus sesuaikan bentuknya itu dengan bentuk ruang angka. Ini shape tool. Sudah saya katakan tadi itu, jadi misalnya ada gambar di sini, kita caranya pakai itu file, kemudian ambil import, pilih modelnya yang kita mau, di bukan modelnya, motifnya yang kita mau di di import, di yang kita mau gambar, kemudian yang mau kita mau letakkan, kemudian kita kasih masuk ke mana, ke bidangnya yang kita mau berikan motif atau warna. Ini misalnya, nah ini setelah kita masukkan, intinya itu intinya tugas, setelah kita masukkan, ingat kalau kita mau tarik garis, jangan kita tarik garis dari atas atau dari samping, tapi tarilah garis dari sudut, karena dari sudut itu maka skala gambar itu tetap proporsi antara X dan Y-nya. Nah, setelah kita buatkan kayak begini, ambil titik tool ini, titik tool, kita edit nih. Nah, kalau kita edit itu kita perhatikan kalau dia bentuknya kayak gelombang, maka perintah itu sudah bisa berfungsi. Kita edit di sini gambar tak, kita edit. Biar melengkung itu bisa, jika memang diperlukan kesabaran. Tapi kalau ada yang bisa lebih cepat, ya coba bisa yang cepat. Dan saya biasanya buatnya kayak gitu. Kan saya yang sebutkan ini perintah dasar, sama ada yang bisa warna lebih cepat dari JPEG. Kalau dari warna sebelah, yang warna sebelah kanan ini tinggal diklik, dia terwarnai, tapi itu tadi tidak ada motifnya. Kalau kita ambil dari JPEG itu ada motifnya. Caranya kita edit kayak gini. Nah, setelah kita buat kayak begini, nah kita lihat apakah kita mau transparan atau kita mau bikin warnanya sesuai warna aslinya, atau kita mau transparan. Karena kalau sesuai juga warna aslinya, kadang-kadang motif ini terlalu terang kelihatan, dia nanti lebih dominan dibanding nanti dengan kan sudah diajarin dari Bu Sutri kemarin, kalau kita melihat gambar yang jauh dengan yang dekat, bagaimana perlakuan gambarnya toh. Yang jauh itu lebih kelihatan lebih samar dibanding kalau juga tebal garis. Yang jauh itu mungkin 03, mungkin yang kelihatan dekat itu 005, jadi dia lebih jelas yang mana di depan dan mana di belakang. Nah, transparan di sini, jadi dia bisa membedakan mana sih gambar yang di atas dan mana gambar yang di bawah. Jadi kalau kita bikin melihat ke atas, dan kita lihat nih motif lantai dengan motifnya misalnya ini, mana kita mau terangkan, itu kan tergantung. Ini segi estetika saja ya. Ada menurut orang bagus kalau atapnya atapnya lantainya lebih dominan. Ada juga yang dia lebih sama-sama. Yang kayak gini kira-kira. Kalau sudah kita buat kayak begini toh, kita sudah buat begini, kita transparan nih. Atau kita mau kasih kayak gini. Kalau kita mau transparan itu perintahnya adalah itu tadi yang gambar gelas. Jadi perintahnya itu kita pilih ini. Jadi kita pilih ini, kita ambil gambar gelas. Nih, gambar gelas. Ambil yang sebelah kanan, sebelah kiri ujung, baru kita ganti di sini. Kita ganti misalnya 80. Itu maka dia lebih kelihatan lebih sama. Atau 70. Itu tergantung estetika sih. Kalau kita mau kasih kayak mana warnanya, mau kasih terang sekali itu bisa 20. Oke, sampai sini teman-teman. Kalau kita mengatur kertas, jadi kalau caranya aku mengatur kertas ini pilih di sini. Jadi kalau kita masuk ada namanya legal, kita pilih kertasnya 4 mau ya kita pakai sama atau 3. 4 mending kalau brosur 4. Kita pilih, dia akan terubah otomatis sesuai dengan format yang sudah dibuat. Nah, kita maunya apa? Landscape atau portrait? Kalau ini portrait, ini landscape. Coba perhatikan bidang gambarnya. Jadi kita mau portrait atau landscape ada di sini. Ini portrait atau landscape. Kemudian kita ganti unitnya.
kita pakai unit sentimeter saja karena sesuaikan dengan apa kita sentimeter. Nah, sentimeter akan berubah sentimeter ini. Oke, sampai itu intinya ini pelajaran ini. Minggu depan nanti saya akan coba jelaskan kembali lanjutannya, sedikit-sedikit ya lanjutannya. Terus kita masuk ke bagaimana memberikan notasi. Setelah notasi, bagaimana Anda membuat logo. Jadi dari sekarang pikirnya mau logomu, kira-kira bagaimana logo perumahanmu untuk di logo yang kau buat nanti ini di pertemuan besok. Kau sudah pikir nih logonya itu logo perumahanmu yang tugas besar ya, bukan untuk pos jaga ini. Jadi kira-kira logonya kayak gimana? Karena intinya di sini bagaimana kita membuat tulisan yang mengikuti bentuk dari logo. Jadi seperti yang tadi tuh, misalnya lingkaran, nanti kita bagaimana membuat tulisan ini melingkar di sini, atau bentukmu kayak begini, kayak abstrak begini, bagaimana tulisan itu bisa lewat begini di bentuk abstrak ini. Coba aku minggu depan coba aku buat logomu juga, nanti saya coba bisa bantu juga bagaimana caranya memberikan nama mengikuti bentuk logo yang kita buat untuk minggu depan. Kalau akan saya juga berikan juga bagaimana memberikan JPEG di tengahnya. Jadi misalnya ada di sini lingkaran, kita mau kasih gambar di tengahnya, bagaimana caranya memberikan JPEG di tengahnya. Untuk minggu depan ini menurut fokus mungkin terlalu fokus kerja deh. Saya tahu banyak sekali tugasnya juga dari SKD SPA. Jadi untuk tugas ini kalau kau tidak mau kerja 2 kali, itu mau tugas besar mau yang kau warnai kan supaya sudah buat cat itu supaya kau tidak bekerja berbiko. Tugas cat mau yang kau warnai, jadikan belajar untuk Corel ini, karena kalau kau bikin lagi di pos jaga, terus kau bikin lagi di mana di Corel 2 kali kerja, kertas 2 kali kerja tugas besarmu, kerja langsung di tugas besarmu itu Corel. Oke, sampai sini pertanyaannya deh. Gak ada? Ada yang mau bertanya sampai sini? Tidak ada, Bu. Jelas, Bapak tidak jelas tanya ya. Kalau Corel itu saya masih tahu dibanding kemarin itu kita sudah itu gampang. Saya kemarin udah belajar atau tidak 1 minggu saya pelajari dari Dena sampai jadi tampak, kemudian kasih latar, saya lupa lah karena tidak pernah saya ulang, harus ulang karena sekarang kan sekarang itu SketchUp ya, supaya mahasiswa tahu bagaimana caranya membuat animasi walaupun dalam bentuk yang sederhana. Jadi intinya sih mahasiswa mampu memberikan gambaran ke owner. Kan kadang-kadang owner itu susah ini tampak dengan tampak something itu bagaimana, tapi begitu ada dia bisa tahu yang kayak begini maksud, makanya itu arahannya kayak gitu. Dan mahasiswa bisa dikit dengan sekarang kan akreditasi lah ini ya, jadi materi-materinya juga harus bertambah lah ya. Jadi nyatanya tidak cuma ada SketchUp, sekarang sudah ada SketchUp, walaupun memang harus dimepetkan ini. Dengan waktu ini bisa jika kalian buat 3 dimensi, walaupun tidak sampai animasi. Nanti kalau animasi kamu yang upgrade di pengetahuan tentang itu. Sekarang banyak sekali nih yang tahu, walaupun mau diajar itu seperti ya pada yang tadi siapa gitu ya, yang pilihannya ini belum jadi kuat sudah bisa koran. Jadi sebenarnya dia dari otodidak tuh. Jadi coba upgrade dia teman-temanmu, karena kita ini kasih mungkin yang dasar-dasar dulu, yang dasar-dasar seperti AutoCAD dasar. Nanti kau yang memperdalam di pengetahuan. Kalau saya sih kalau mau bayar software akan langsung ke Revit, langsung saja Revit. Saya mau belajar lagi harus Revit. Kalau misalnya ada yang punya komputer yang 8 GB, kalau sudah bisa itu Revit. Karena nanti tidak untuk kemungkinan kau keluarin dari UIN itu orang sudah pakai Revit nih. Dulu zamannya saya itu AutoCAD itu sudah namanya Revit, dan
SketchUp saya. Sekarang kan udah ada SketchUp nih, ada nih Arsiket, ada lagi dari Jepang itu dia belajar memproyek untuk saya. Karena kau belajar sekali Revit. Dia mau tidak ada khusus otodidak. Saya saja ini biasa kadang-kadang download juga ini Revit. Maka bisa juga saya mengajar di dimensi. Download Revit. Ada buku-buku juga saya beli. Buku juga saya punya. Tapi dalam masa ini kalau ada mau saya nanti kirimkan Revit bukunya, tapi ebook dalam bentuk bahasa Inggris. Kalau mau ada. Saya juga beli ya dalam bentuk bahasa Indonesia, cuma waktu untuk belajar itu aduh kurang nih, banyak sekali kerja. Kalau kamu mau belajar ya kamu cari tahu. Kalau ada mau saya nanti kirimkan di grup yang mau belajar Revit tapi bahasa Inggris ya. Nanti saya kirimkan. Oke, ada pertanyaannya lagi? Oke, kalau tidak ada, kerjain tugasmu, tapi yang bekerja adalah tugas besarmu nih. Yang lagi tinggalkan itu, bos jaga supaya satu kali kau bekerja langsung dia tugas besarmu yang kau selesaikan, tidak menggambar 2 kali. Tapi tetap bikin layout kamu jadi. Oke, kalau tidak ada sekian. Saya absen dulu ya hari ini. Siapa yang hadir? Yang kemarin itu SketchUp yang kita sedih semua. Cuma kalau ini ada 14 orang. Siapa yang tidak ada di sini ada 14 orang? Sudah lentera. Sekarang siapa dosen SKBM?